Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hussein Lubis, SPD MPD. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Pendidikan Bahasa Korea, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Sesuai dengan latar belakang akademik di bidang pendidikan bahasa Inggris, saya membangun serta mendalami kajian bahasa Inggris dalam konteks genre akademik dan profesional. Dalam hal ini, saya mengajarkan mata kuliah bahasa Inggris untuk akademik dengan kode mata kuliah KR111 sebagai salah satu mata kuliah bidang kepakaran saya. Bahasa Inggris untuk akademik merupakan mata kuliah wajib inti prodi dengan bobot 4 SKS, ditujukan untuk mahasiswa semester pertama. Mata kuliah ini memiliki 16 pertemuan, 10 pertemuan untuk materi perkuliahan, 1 pertemuan ujian tengah semester, 1 pertemuan ujian akhir semester, dan 4 pertemuan untuk proses penyelesaian tugas akhir. Mata kuliah ini ditujukan untuk membekali pengetahuan bahasa Inggris dalam konteks akademik serta keterampilan mahasiswa tingkat sarjana mengaplikasikan pengetahuan tersebut di berbagai konteks akademik. Luaran dari mata kuliah ini yaitu teks esai argumentatif dan poster akademik. Seluruh RPS yang disusun telah diperiksa oleh tim pengembang kurikulum program studi serta disetujui oleh ketua program studi. Penyusunan RPS mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum yang berlaku. Kurikulum prodi saat ini dikembangkan berdasarkan tuntutan dunia pendidikan yang menerapkan Outcome Based Education atau OBE. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan yaitu mampu mengkaji dan mengaplikasikan konsep teoritis dalam bidang pendidikan bahasa dan budaya Korea sebagai bahasa asing, termasuk keterampilan berbahasa Inggris. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam terhadap konsep teoritis dalam bidang bahasa pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa Korea sebagai bahasa asing, bahasa Inggris, dan keterampilan bahasa Korea serta bahasa Inggris untuk tujuan khusus, linguistik, atau terjemahan sesuai keahlian. Adapun 4 CPMK utama yang difokuskan pada mata kuliah ini. Pertama, memiliki pengetahuan bahasa Inggris akademik yang mencakup struktur genre akademik khususnya untuk penulisan esai argumentatif, memiliki pengetahuan bahasa Inggris akademik yang mencakup English grammar untuk penulisan esai argumentatif. Yang ketiga, memiliki pengetahuan bahasa Inggris akademik yang mencakup struktur genre presentasi akademik berbasis poster. Yang keempat, memiliki pengetahuan bahasa Inggris akademik yaitu English Grammar untuk presentasi akademik berbasis poster. Saya menerapkan metode studi kasus untuk memantik berpikir kritis serta kemampuan pemecahan masalah berkaitan dengan bahasa Inggris untuk tujuan akademik. Saya juga menerapkan metode pembelajaran berbasis kinerja dan produk berupa teks esai argumentatif dan poster kampanye digital. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini mencakup buku referensi terkait penulisan esai dan bahasa Inggris untuk menulis akademik, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan penulisan esai ataupun presentasi akademik. Saya juga mengintegrasikan hasil penelitian-penelitian mutakhir dari literatur yang ada ataupun dari penelitian yang telah saya laksanakan dan publikasikan sebagai bagian pendalaman bahan kajian. Selanjutnya, seluruh proses pembelajaran dievaluasi secara bertahap untuk memastikan ketercapaian tujuan. Evaluasi pembelajaran mencakup asesmen formatif melalui kuis pengayaan, studi kasus, dan partisipasi sebesar 30%, ujian tengah semester penulisan teks esai argumentatif sebesar 20%, ujian akhir semester pembuatan poster kampanye digital 30%, serta kehadiran sebesar 10%. Semua aktivitas pembelajaran terintegrasi ke dalam satu learning management system bernama SPOT, Sistem Perkuliahan Online Terpadu. SPOT digunakan untuk merekap presensi mahasiswa sampai dengan memberikan umpan balik tugas kepada mahasiswa.
Saya juga memanfaatkan Canva untuk menyampaikan materi ajar. Adapun aktivitas untuk menunjang proses evaluasi pembelajaran, saya memanfaatkan Google Form, Quizzes, dan Google Docs. Mari kita simak bersama video simulasi proses pembelajaran bahasa Inggris untuk akademik, khususnya pertemuan kelima berkaitan dengan English for Writing Argumentative Essays, Structure and Linguistic Features. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you doing? Oke, I hope you are all doing well ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini tidak terasa sudah pertemuan kelima ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan kelima mata kuliah bahasa Inggris untuk akademik ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang types of English sentences. Semoga masih ingat ya. Jadi ada beberapa jenis kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan coba mengaplikasikan lebih jauh bagaimana sih menulis esai argumentatif. Kita akan fokus di struktur teksnya dulu ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Auni hadir, Auni? Belum hadir, oke. KM-nya Falah, Falah hari ini siapa yang tidak hadir? Auni dan Salwa, oke baik terima kasih Falah. Berarti dua orang yang tidak hadir ya hari ini. Baik, nah sebelum kita masuk ke konten pembelajarannya, kita perlu tahu dulu nih teman-teman ya, capaian pembelajarannya apa sih? Nah di sini di akhir sesi, mahasiswa diharapkan mampu memahami esai sebagai genre akademik. Nah ini yang pertama ya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan komunikatif teks esai argumentatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami struktur retorika nih dan ciri kebahasaan untuk menulis teks esai argumentatif. Yang tidak kalah penting, nanti di akhir teman-teman bisa menyusun teksnya. Esai argumentatif secara logis dan terstruktur ya. Oke. Nah, kita masuk dulu nih definisi esai sebagai genre akademik. Jadi menurut beberapa ahli, genre itu diartikan sebagai kumpulan peristiwa komunikatif. Nah, kumpulan peristiwa komunikatif. Dengan apa? Dengan tujuan tertentu, specific purpose. Jadi misalnya ketika teman-teman belajar itu ada genrenya. Ketika saya mengajar ada genrenya, genre mengajar. Ketika teman-teman berbelanja misalnya ya, yang non akademik itu juga ada genrenya. Nah, selain esai, ada juga ternyata genre akademik yang diatur di artikel-artikel sebelumnya, termasuk laporan penelitian. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah di semester 7 itu mulai masuk ke proposal penelitian, itu genre akademik juga. Nah, saat ini kita akan coba membangun berpikir logis dan kritis melalui teks argumentatif ya. Oke, tujuan sosial. Berdasarkan tujuan sosialnya, ini teks argumentatif diartikan sebagai teks yang membangun argumen. Jadi membangun argumen yang koheren ya teman-teman. Artinya teman-teman tidak hanya punya klaim, tapi teman-teman bisa memberikan bukti, memberikan dukungan dari pendapat atau opini teman-teman ya. Nah, di sini ada 4 tujuan komunikatif: menjelaskan sesuatu, yang kedua memberikan argumentasi, yang ketiga membandingkan perspektif, dan yang keempat mengusulkan ide-ide baru ya atau solusi di akhirnya. Nah, kalau teman-teman bisa explore lebih jauh nanti ada yang namanya jenis teks yang termasuk esai argumentatif. Yang pertama ada persuasif, jadi untuk mengajak
orang lain ya memahami dan memvalidasi pemikiran kita ya. Nah yang kedua ada analitis, yang ketiga juga ada penelitian. Ini lebih masuk nanti ketika teman-teman masuk ke skripsi ya. Nah itu juga termasuk argumentatif. Yang keempat ada personal, biasanya di halaman editorial, opini di koran-koran itu juga termasuk ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya dulu nih. Mungkin ada yang tahu gak what are the benefits of writing argumentative essays? Ya, silakan Novala. Dari yang saya tahu, salah satunya itu melatih kemampuan berpikir kritis dan logis, Pak. Mari kita cek. Ya, betul sekali ya. Jadi salah satunya yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan logis karena kita harus berargumen. Namanya juga esai argumentatif ya. Nah, yang kedua mengembangkan kemampuan persuasi. Betul ya, karena kita berargumen tujuannya untuk meyakinkan audiens atau pembaca. Sepakat ya? Oke, yang ketiga ini sesuai dengan standar kompetensi akademik. Kalau teman-teman nanti sempat buka KKNI, nah itu ada ya yang namanya standar kompetensi lulusan ya. Salah satunya berpikir kritis dan logis. Yang keempat ini juga bermanfaat kalau teman-teman nanti mengambil TOEFL, mengambil IELTS, ada ujian writingnya. Nah, untuk menulis argumen dalam berbahasa Inggris ini tujuannya nanti bisa ke sana ya. Nah, yang berikutnya adalah membangun kesadaran komunikasi akademik. Jadi ketika kita menulis tulisan akademik, kita harus tahu apa strukturnya, apa ciri bahasanya, bagaimana kita bisa sukses ya tadi. Intinya sukses bisa dipahami oleh audiensnya atau pembacanya. Nah, sekarang kita masuk ke macro structure. Jadi kurang lebih ada 3 ya. Ada 3 bagian penting di dalam esai argumentatif. Yang pertama ada thesis statement, apa yang akan kita bahas. Yang kedua ada argumen, kita bedah itu yang akan kita bahas ya. Yang ketiga penutup, conclusion. Oke, selanjutnya. Nah, kita coba tonton video dulu ya. Ada satu video yang berkaitan dengan menulis esai argumentatif. Oke, dari paparan tadi teman-teman ya, jadi kalau kita bisa kembali, intinya adalah harus ada why-nya dulu. Ya, jadi kenapa kita ingin mengadres isu tersebut ya. Nah, terus yang kedua ada subjek, apa yang akan di-address, apa yang akan diargumentasikan. Tadi why study history ya, jadi kita membahas kenapa penting mempelajari sejarah. Nah, yang ketiga ada own voice. Apa itu own voice? Ya, opini atau pemikiran atau gagasan sendiri. Nah, disinilah esensi dari teks argumentatif. Silahkan teman-teman bisa kita coba sama-sama tengok nih ya. Bisa di-scan pakai HP-nya boleh. Ini ada contoh naskah teks argumentatif. Dibaca terlebih dahulu ya, nanti kita akan coba bahas satu persatu bagiannya. Baik,
Kita coba lanjutkan ya teman-teman, sudah dibaca semuanya? Oke, sudah dibaca ya, semoga sudah dipahami juga. Nah, kita masuk ke rhetorical structure-nya. Jadi bagaimana sih struktur retorika dalam sebuah esai argumentatif? Nah, tadi kan ada 3 bagian ya, masih ingat? Thesis statement, argument, conclusion. Menurut para ahli itu ada 12 move. Yang dimaksud dengan move adalah unit wacana yang memiliki tujuan komunikasi tertentu. Jadi setiap teks itu tersusun dari move-move. Kita mau nulis apa nih? Nah, itu disebut langkah-langkah tadi ya, ada move-nya. Nah, 12 ini terbagi menjadi 4 di masing-masing bagian. Nah, sambil membuka tadi filenya, ini saya ambil bagian kecilnya saja ya. Satu paragraf dari yang pertama. Gambit menurut para ahli ini menarik perhatian pembaca. Jadi ada pernyataan yang kontroversial. Ya, jadi kita bisa mulai dari hook ya. Mungkin banyak orang yang bilang juga hooknya apa sih? Nah, dalam sebuah tulisan dari hooknya itu baru masuk ke latar belakang. Kita kaitkan ke latar belakang topik yang akan kita jabarkan nanti. Bisa definisi, bisa klasifikasi ya, dan lain sebagainya. Nanti masuk ke evaluation, komentar positif atau komentar negatif, tergantung posisi kita ya teman-teman. Nah, nanti baru di akhir ada marker. Marker ini biasanya poin-poin yang akan dibahas lebih lanjut atau yang mendukung evaluation kita di awal. Kalau menurut kita study history itu penting, kenapa? Nah, kenapanya itu ada di marker. Mau 2 poin, 3 poin, 4 poin, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya jumlahnya 2, kalau markernya ada 2 poin, berarti nanti di argumennya ada 2 paragraf. Kebayang ya? Nah, kita lanjut ke struktur argumen. Menyajikan alasan dan bukti yang mendukung proposisi ya teman-teman. Jadi disinilah kunci dari teks esai argumentatif. Kita punya 4 move ya. Ada marker, restatement, claim, dan support. Di sebelahnya ada definisinya. Nah, ini masih acak. Saya ingin coba mengetes dulu nih ya. Ada gak yang bisa mencocokkan antara label move dengan definisi move-nya? Saya mau coba Pak. Ya, silahkan Raisya. Untuk yang marker itu dia akan membingkai urutan argumen, jadi yang D. Lalu untuk restatement itu dia mengulang kembali, jadi yang C yang pengulangan parafrase. Lalu yang claim itu alasan yang membenarkan validitas proposisi. Yang B, lalu kalau support itu dia memperkuat kembali klaim dengan bukti, jadi yang A. Baik, kita coba lihat jawabannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Raisa ya. Terima kasih Raisa. Pertama, teman-teman harus buat markernya lagi. Misalnya, pertama. Nah, kata pertama, kalau dalam bahasa Inggris apa? First, oke, good. Kalau kedua, second, ketiga, third, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa variasikan, tidak harus first, second, third, bisa misalnya first, next, furthermore, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti setelah marker kita sebutkan lagi tadi proposisi kita ya. Posisi kita negatif atau positif. Sebutkan lagi ya ininya. Nah, nanti yang ketiga adalah claim. Nanti klaim itu apa klaim kita ya, jadi pendapat kita apa. Nah, yang keempat adalah support. Support ini bukti yang mendukung klaim kita. Buktinya bisa data statistik, bisa dari berita, dan lain sebagainya. Tahap terakhir atau bagian terakhir yaitu struktur conclusion. Nah, namanya juga kesimpulan ya. Setelah kita bahas panjang lebar di argumen, kita simpulkan, kita talikan ya, kita ikat di akhir ya. Nah, yang pertama tetap lagi dan lagi ada marker. Markernya yang cocok dengan conclusion ya. Jangan lagi first, next ya, tapi thus, apa lagi? In conclusion, in summary, dan lain sebagainya ya. Nanti dilanjut dengan consolidation. Apa itu consolidation? Consolidation itu mengacu kembali kepada isi argumen, tapi tidak perlu dibahas satu-satu lagi. Bisa gak dalam satu kalimat teman-teman nanti membuat satu argumen yang utuh gitu ya. Jadi satu argumen penutup.
Kalau misalnya ada 3, gimana caranya 3-3-nya itu bisa terangkum dalam satu kalimat. Nah, yang ketiga ada affirmation, kita tegaskan lagi posisi kita ya. Ini kita lihat di warna oranye. Therefore, it can be emphasized that exercise is a very important activity and should be part of young people's daily routines. Karena argumen kita setuju ya, bahwa physical activity itu masih penting untuk anak muda. Yang terakhir, jangan lupa kita perluas konteksnya. Contohnya, by getting into the habit of exercising from early age, young people can grow into healthy, productive individuals ready to face challenges in the future. Jadi apa dampaknya? Jadi kita kasih tahu juga ya, untuk membahas lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini ada Gen AI ya, jadi sekarang kan zamannya AI nih ya, jadi saya yakin teman-teman juga sudah familiar dengan AI. Nah, apa sih kegunaan AI? Banyak versi AI yang bisa kita gunakan dalam menulis akademik, tapi saya ingin menekankan chatbot AI itu untuk membantu brainstorming ya, jangan diminta untuk menulis ya. Yang ketiga, poinnya yaitu kita bisa meminta bantuan mengecek tata bahasa, parafrase, editing bahasanya itu boleh. Yang tidak boleh adalah meminta untuk menulis ya. Nah, yang terakhir, pastikan selalu mengedepankan prinsip ATM. Apa itu ATM? Wah, udah jago berarti ya. Amati, tiru, modifikasi. Boleh saja kita brainstorming nih, gimana cara nulisnya thesis statement yang di awal ya. Nah, nanti kita amati ya, oh polanya kayak gini. Nanti baru kita modifikasi sesuai bahasa kita sendiri. Cukup dipahami? Oke, next. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke reflection dan exit ticket. Kita coba identifikasi lagi ya, apakah kita sudah mempelajari 5 poin ini? Apakah kita sudah mempelajari bagaimana esai sebagai genre akademik? Oke. Yang kedua, apakah kita sudah mengidentifikasi tujuan komunikatif? Oke. Apakah kita sudah memahami struktur retorika teks esai argumentatif? Oke, di bagian tengah ya. Nah, selanjutnya apakah sudah memahami ciri kebahasaan? Oke, sedikit kita bahas ya. Yang terakhir adalah menyusun teks secara logis dengan terbantukan AI. Sudah juga ya. Oke. Nah, saya ada sedikit kuis. Kita akan bermain kuis untuk exit ticketnya. Siap? Oke, silakan di scan terlebih dahulu. Oke, silahkan dikerjakan sendiri, jangan mencontek ya, karena nanti ini akan kita lihat hasilnya seperti apa sih pemahaman hari ini ya. Oke, ini dia hasilnya 3 teratas. Tia, yang mana Tia? Oke, selamat untuk Fathia yang pertama ya. Kedua ada Raisya. Yang ketiga ada siapa tadi? Syafa ya. Oke, ya terima kasih. Ini hasil dari kuis hari ini ya. Kita balik lagi ke slide. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya, sudah berdiskusi bareng-bareng terkait dengan menulis teks esai argumentatif. Kita fokus di struktur retorikanya. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ya, silahkan Fathia. Bapak mau bertanya, di bagian argumen itu bagaimana di statement, claim, dan support itu berperan untuk membuat argumen yang kuat?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Fatia. Ini menarik ya teman-teman. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana restatement, claim, dan support itu bisa membuat argumen yang sangat kuat. Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, di 3 poin ini atau 3 move ini masuk ke dalam bagian argumen. Nah, bagian argumen kan mulai dari marker, dilanjut dengan restatement, dilanjut dengan claim, dan ditutup dengan support. Nah, 4 move ini membentuk argumen yang kuat. Nah, saran saya ini digunakan secara berurutan bagusnya. Jadi mulai kita kasih penandanya dulu, markernya apa ya. Terus dilanjut dengan restatement, kita ucapkan kembali, kita nyatakan kembali posisi kita di terhadap isu atau topik yang kita bahas di teks esai kita. Nah, setelah kita nyatakan kembali posisi, baru kita kasih klaimnya. Jadi mulai kita kasih penandanya dulu, markernya apa ya. Terus dilanjut dengan restatement, kita ucapkan kembali, kita nyatakan kembali posisi kita di terhadap isu atau topik yang kita bahas di teks esai kita. Nah, setelah kita nyatakan kembali posisi, baru kita kasih klaimnya. Jadi opini kita apa ya terhadap posisi itu, dan alasannya apa, kenapa kita mendukung isu tersebut atau menolak isu tersebut. Nah, kasih misalnya alasannya 1 atau 2, itu bisa menggunakan kata konjungsi because misalnya ya. I support this view because bla 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 bla. I agree with this because bla 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 bla. Nah, itu contohnya ya. Yang terakhir nanti ditutup dengan evidence atau support. Support ini tadi bisa dari bukti empiris, dari penelitian, dari pendapat ahli, dari media-media berita yang kredibel, data statistik atau pemerintah. Itu bisa ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini ya. Thank you very much for today's attendance and participation. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Satu lagi ada oleh-oleh ya. Jadi oleh-olehnya yaitu minggu depan kita akan coba membuat draft menulis teks esai argumentatif. Nah, di sini silakan teman-teman mengambil satu topik kasus ya yang akan diargumentasikan ya di dalam teks esainya. Nah, nanti setelah mengambil satu topik, teman-teman jangan lupa buat draft esainya sebanyak 350 sampai 500 kata. Oke, nah yang ketiga gunakan struktur retorika yang tadi sudah kita bahas. Terus tidak diperkenankan menggunakan generatif AI untuk menulis ya. Kalau untuk mengedit bahasanya boleh ya. Nah yang terakhir silahkan dikumpulkan melalui QR code berikut draft awal ya. Tidak perlu harus yang sudah sempurna. Kita akan bahas draft awalnya dulu. Maksimal tanggal 14 Agustus 2026. Siap? Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada. Oke. Minggu depan kita akan membahas ciri kebahasaan atau linguistic features dalam teks esai argumentatif. Oke, dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video proses pembelajaran bahasa Inggris untuk akademik pertemuan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.